Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Holis Melania dengan NIM 235003109 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kembali progres yang kemarin, yaitu melakukan pemodelan gedung perkantoran 3 lantai menggunakan aplikasi SAP 2000. Nah, terakhir itu kita sudah sampai pada tahap analisis struktur. Sekarang kita akan lanjut ke tahap desain elemen struktur. Nah, pertama kita run terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita klik desain, concrete frame design, dan view. Nah, di sini itu desain kodenya kita pakai yang 2014. Row-nya itu kita pakai 1,3 dan SDS-nya itu kita pakai 0,69. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan beban kombinasi atau desain combo. Nah, kita masukkan dari U1 sampai U18. Nah, kita add, lalu oke. Lalu setelah itu kita ke desain lagi. Concrete frame design dan start design atau cek. Nah, lalu kita ubah dulu satuannya. Masih load. Nah, kita ubah satuannya menjadi kilonewton sentimeter Celcius. Hasilnya kan berubah. Nah, di sini tuh ada batang yang berwarna merah, yaitu batang yang mengalami overstress. Lalu selanjutnya kita masukkan kita ke desain, kita ke concrete frame design, dan kita klik display design info. Nah, di sini tuh kita akan mengetahui nilai luasan tulangan perlu dari tulang longitudinal atau tulangan transversal atau disebut juga sebagai sengkang. Nah, di sini tuh pertama kita ke longitudinal dulu. Desain outputnya kita pilih yang longitudinal, lalu kita klik OK. Nah, kita langsung ke select, lalu kita pilih ke properties. Kita pilih frame section. Nah, di sini kita akan melakukannya untuk semua ukuran balok dan kolom. Nah, di sini pertama kita pakai yang 30/60, select, lalu close. Lalu kita klik kanan. Kita klik yang show selection only. Nah, di sini kita. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Lalu kita view-nya ke XY. Kita akan cari nilai tulangan tumpuan atas dan tumpuan bawah serta lapangan atas dan lapangan bawah yang terbesar dari seluruh
balok yang ada. Nah, pertama itu sebelumnya kita masuk dulu ke Excel. Nah, di sini itu untuk menghitung luas tulangan yang akan kita gunakan atau menentukan tulangan ukuran berapa yang akan kita gunakan itu, pertama-tama kita harus menghitung terlebih dahulu luas tulangan minimumnya. Nah, pertama itu data yang diketahuinya F-nya 25 MPa, F-nya itu 420 MPa, B-nya itu B atau panjangnya itu 300, H atau lebarnya 600, dan selimut betonnya 60 mm. Nah, di sini udah ada rumusnya. Ini harusnya minimum. Nah, untuk mencari luas tulangan minimum 1 itu, akar FC prime dibagi dengan 4 dikali FY dikali B dikali D. Nah, untuk mencari D ini, kita dapat mengurangi lebar balok dengan selimut beton. Maka hasilnya 4,821 cm persegi. Sedangkan untuk luas tulangan minimum 2-nya itu, rumusnya 1/4 dibagi FY dikali B dikali D. Nah, kenapa di akhirnya ini dibagi 100? Karena asalnya itu satuannya mm, lalu diubah menjadi cm. Maka hasilnya menjadi 5,4. Lalu kita ke tulangan longitudinal atau tulangan utama. Nah, di sini untuk mencari N itu rumusnya ada A perlu dibagi dengan A1. Lalu asumsi diameter tulangannya itu saya menggunakan 16 mm dan luas satu tulangannya itu 2 cm persegi. Nah, cara mencarinya itu pi dikali diameter pangkat 2 dibagi 4 dikali 100. Dibagi 100. Nah, maka hasilnya luas untuk satu tulangan itu 2 cm persegi. Nah, A perlu ini didapat dari angka yang di Excel, yang di SAP. Nah, untuk posisinya itu, yang sebelah sini tulangan tumpuan atas, yang sini tumpuan bawah, ini lapangan atas dan lapangan bawah. Nah, pertama itu kita akan tinjau yang tumpuan atas. Kita lihat yang bagian kanan atas, cari nilai mana yang paling terbesar. Nah, untuk tumpuan atas itu di sini paling besarnya 5,658. 5,658 untuk di elevasi 12, lalu kita ke elevasi yang lain lagi. Nah, kita lihat di sini ada 8,5, berarti lebih besar dibanding yang tadi. Lalu ke elevasi 4. Nah, ini 9,442 yang paling besar. Lalu kita masukkan ke Excel. 9,442. Nah, sekarang untuk tumpuan bawahnya, kita cari yang di sebelah kiri bawah. 5. Di sini terbesarnya 5,319. Nah, tidak ada lagi, maka kita akan gunakan nilai yang tadi. Nah, cara menghitungnya itu di sini dapatkan AS perlunya. AS-1 sama AS-2-nya itu sudah didapatkan dari perhitungan di atas. Nah, kita kemudian cek tulangan yang dipakainya. Cara mengeceknya itu apabila A perlu lebih besar dari AS-1 itu,
berarti tandanya memenuhi. Nah, apabila A perlu lebih kecil dibandingkan dengan AS-1, maka kita tidak menggunakan A perlu, tetapi kita menggunakan AS-2. Nah, di sini memenuhi tulangannya, lalu kita hitung nilai N-nya. Nah, ini nilai N-nya itu A perlu dibagikan dengan luas satu tulangan. Nah, maka hasilnya menjadi jumlah tulangan yang digunakan itu 5D16. Nah, begitupun untuk tumpuan bawah. Lalu sekarang kita ke lapangan atas. Nah, lapangan atas kita lihat di bagian yang tengah atas ini, nilai mana yang paling terbesar dari semua elevasi. Dua di sini paling besarnya. Nah, di sini untuk nilai lapangan atasnya kita gunakan 3,034. Dan untuk lapangan bawah itu kita gunakan yang di bagian tengah bawah ini. Kita cari lagi nilai mana yang paling terbesar. Di sini yang paling terbesarnya yaitu 5,319. Kita cari lagi di elevasi yang lainnya. Nah, yang paling terbesar itu 5,319. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, selanjutnya itu lakukan hal yang sama untuk ukuran balok yang lainnya. Sekarang kita ke kolom. Nah, caranya itu kita klik select lagi. Lalu klik properties dan frame section. Di sini kita pilih yang kolom, select. Lalu oke. Nah, klik kanan di sini. Show selection only. Nah, di sini view-nya kita pakai yang 3D. Nah, di sini kita cari nilai mana yang paling terbesar. Kita lihat yang paling terbesar itu ada 60. Kita lihat, Pak. Di sini paling besarnya 64,275. Kita cari lagi. Masih yang paling terbesar 64. Nah, lalu kita masukkan di sini 64,275. Nah, lalu selanjutnya kita ke tulangan transversal atau sengkang. Nah, caranya itu kita klik design, lalu concrete frame design, lalu pilih display design info. Nah, ininya kita rubah menjadi shear reinforcing, lalu kita klik OK. Nah, karena ini tadi sudah kolom, jadi kita akan masukkan untuk nilai yang kolom. Untuk tulangan sengkang itu bagian tumpuan di bagian atas dan bawah, sedangkan lapangan itu yang bagian tengah. Nah, pertama kita cari dulu nilai tumpuan yang paling terbesar. Di sini ada 0,097. Kita cari lagi apakah ada nilai yang lebih besar dari 0,097.
Nah, yang terbesar di sini 0,097 kita masukkan. Selanjutnya untuk lapangannya. Di sini itu yang paling terbesar lapangannya 0,075. Kasih 0,075. Nah, yang terbesarnya masih 0,075. Lalu kita masukkan nilainya itu di tulangan sengkang perlu sebesar 0,075. Didapat untuk sengkang yang digunakan untuk kolom 40 kali 40 itu ditumpuannya menggunakan sengkang D10 150 dan di lapangannya itu D10 200 mm. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke tulangan plat lantai. Di sini kita menggunakan nilai pi sebesar 0,9 karena gaya atau struktur elemennya itu merupakan komponen sambungan beton pracetak terkontrol leleh oleh elemen baja dalam tarik. Nah, di sini data yang diketahui yaitu pi-nya 0,9, diameternya 10 mm, B-nya itu 1000 mm, yang merupakan dimana B itu lebar efektif plat, S-nya itu 200 mm, FV-nya 420, FY-nya 420, FC prime-nya 25, selimut betonnya 15, tebal platnya 130 mm, dan D-nya itu dapat kita cari dengan tebal plat dikurangi dengan selimut beton ditambah diameter dibagi 2, maka hasilnya itu 110. Nah, di sini kita gunakan asumsinya itu tulangan ulir diameter 10, 200 mm. Nah, pertama kita asumsinya itu digunakan tulangan ulir diameter 10, 200 dengan jarak 200 mm. Pertama, kita hitung luas tulangan pasangnya atau AS dengan rumus 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat dikali B per S. Nah, ini maka hasilnya itu 392,699 mm persegi. Nah, selanjutnya kita hitung tinggi balok tegangan atau A dengan rumus AS dikali FY dibagi 0,85 dikali FC prime dikali B. Nah, hasilnya itu 7,762. Lalu selanjutnya kita menghitung momen nominal atau PMN dengan rumus Pi dikali AS dikali FY dikali D dikurang A per 2. Maka hasilnya itu 15,572 kN meter. Nah, untuk momen ultimate atau MU itu kita dapat dari SAP. Caranya kita ke display, show versus atau stress, pilih yang shell. Nah, di sininya kita pilih yang U2 karena beban terbesar itu ada pada beban kombinasi kedua. Ya, sudah benar. Kita cek yang M11. Nah, kita bisa lihat di sini momen maksimumnya itu ada di 99. Ini harusnya diubah dulu ke meter. Kita bisa lihat. Nah, beban momen ultimate-nya itu ada di 9,39. Contohnya kita bisa klik bagian ini lalu klik kanan. Kita bisa meninjaunya juga dari bagian sini. Nah, 7, sedangkan di sini itu momen ultimate-nya 9,39. Nah, selanjutnya kita lihat ke M12, kita klik OK. Nah, di sini
momen ultimate-nya itu hanya 0,9. Jadi kita akan gunakan nilai akibat momen 11. Oke. Itu sebesar 9,39. Kita masukkan ke sini. Nah, lalu kita buat tabel rekapitulasi. Untuk tiap ukuran balok itu kita akan menggunakan tulangan tumpuan atas ukuran berapa, yang bawahnya berapa, tulangan lapangan atasnya berapa, bawahnya berapa, dan sengkangnya juga. Lalu ini untuk kolom, dan ini untuk rekapitulasi nilai momennya. Didapat nilai PMN-nya itu 15,572 dan nilai MU-nya itu 9,39. Nah, di sini memenuhi persyaratan karena nilai MU-nya lebih kecil dibandingkan dengan nilai momen nominalnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.